Wih deh, kayak seru banget itu main layangannya. Tapi kok aku lihat kamu kayak cemberut gitu. Kenapa? Iya nih, aku lagi nggak fokus main layangan. Soalnya aku keinget tugas Pak Radit tentang vektor. Aku sama sekali nggak ngerti tentang konsepnya. Kan aku waktu di kelas kemarin aku malah ketiduran. Kocak. Makanya kalau malam itu tidurnya tepat waktu. Biar kau di kelas itu bisa fokus sama nggak ketiduran. Iya deh, iya. Nggak lagi. Ngomong-ngomong, kamu mau nggak ngajarin aku tentang vektor? Boleh sih. Aku juga kebetulan tuh lagi nyari temen buat belajar bareng tentang vektor ini. Gimana kok kita belajar sekarang aja? Sekarang, aku kan lagi main layangan. Ya nggak apa-apa sekarang aja deh, pada mau kapan lagi coba kita belajar nih ya. Gimana aku ngajarin kamu sambil main layangan aja? Yuk. Boleh? Ayo. Yuk. Oke Risti, di sini aku bakal jelasin semuanya tentang vektor. Yuk kita mulai. Aku jelaskan dulu. Mulai dari apa sih vektor itu? Vektor merupakan konsep dasar aljabar linear. Cakupannya adalah himpunan objek yang dapat dijumlahkan serta dikalikan dengan skalar, memenuhi aksioma-aksioma ruang vektor. Secara umum, vektor merupakan objek matematika yang dapat representasikan besaran dengan magnitude dan arah. Tak jarang, vektor digunakan dalam menyatakan perpindahan, kecepatan, gaya, dan berbagai konsep fisika lainnya. Representasi vektor secara visual adalah anak panah. Panjangnya menunjukkan magnitude, sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Berbagai cara dapat digunakan dalam melambangkan vektor. Representasi vektor sebagai pasangan X dan Y adalah dalam dua dimensi. X merupakan komponen vektor dalam sumbu X, sedangkan Y merupakan komponen vektor adalah sumbu Y. Representasi vektor dalam ruang tiga dimensi adalah X, Y, dan Z. Operasi vektor pada umumnya termasuk penjumlahan vektor, perkalian skalar dengan vektor, produk skalar vektor, dan produk cross vektor. Semuanya adalah operasi dasar yang membentuk dasar dari banyak konsep dalam fisika dan matematika. Jadi, vektor adalah besaran yang punya arah dan panjang. Panjang vektor itu menunjukkan seberapa besar kekuatannya, dan arah vektor menunjukkan kemana dia bergerak. Dalam kasus layang-layang, arah dan kekuatan angin bisa dinyatakan sebagai vektor. Wah, menarik juga ya dari penjelasan tentang vektor ini sendiri. Aku jadi punya pertanyaan. Kira-kira siapa sih yang membuat konsep vektor ini? Pertanyaan yang bagus. Kita sangat berhutang kepada pengembang metode ini. Seseorang yang jarang kita dengar walaupun Albert Einstein sendiri mengakuinya sebagai salah satu pemikir terhebat. Nama ilmuwan ini adalah Josiah Willard Gibbs. Sejarah aljabar linear diperkirakan ada pada abad ke-19 melalui perkembangan konsep ruang vektor, matriks, dan transformasi linear. Berbagai konsep awal aljabar linear muncul dalam pengembangan aljabar linear, terutama dengan penelitian pada sistem persamaan linear dan teorema matriks. Tetapi perkembangannya sebagai disiplin matematika baru pada abad ke-19. Pada awal abad ke-20, aljabar linear semakin berkembang sebagai disiplin matematika yang berdiri sendiri. Beberapa teorema dasar tentang ruang vektor, transformasi linear, dan struktur aljabar linear lainnya mulai dirumuskan dan dibuktikan. Hingga kini, aljabar linear tetap menjadi area penelitian yang aktif dan penting dalam matematika, dan dapat diaplikasikan ke berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Wah, sudah lama juga ya awal mula vektor ini. Kira-kira vektor ini dibuat untuk apa ya? Secara umum, vektor punya banyak fungsi. Misalnya, representasi besaran dengan arah, menghitung perpindahan, operasi matematis, mendeskripsikan posisi dalam ruang, modelisasi fenomena fisik, pemrograman dan grafika komputer, dan terakhir, optimasi dan pembelajaran mesin. Nah, ini juga bisa diimplementasikan saat kita memainkan layang-layang, contohnya seperti yang pertama, menentukan kemana layang-layang bergerak. Lalu kedua, menghitung berapa besar kekuatan yang diperlukan untuk menarik layang-layang melawan angin. Lalu ketiga, menggabungkan berbagai arah angin untuk tahu gerakan layang-layang selanjutnya. Yuk kita lanjut belajar aja ke implementasinya pas kita lagi main layang-layang. Oke, yang pertama adalah penjumlahan vektor. Sekarang kamu coba bayangin ada angin yang berhembus ke arah layang-layang kamu. Angin pertama berhembus dari arah timur dengan kecepatan 10 km per jam. Dan sedikit ke atas arah vertikal dengan kecepatan 2 km per jam. Jika dinyatakan sebagai vektor, angin pertama adalah U sama dengan 10, 0, dan 2. Di mana komponen pertama adalah kecepatan ke timur, kedua ke utara, dan ketiga adalah ke atas. Angin kedua berhembus dari arah timur laut dengan kecepatan horizontal 6 km per jam. Terbagi sama ke timur dan utara, yaitu 3 km per jam ke timur.
dan 3 km per jam ke utara. Dan sedikit ke atas dengan kecepatan 1 km per jam. Jika dinyatakan sebagai vektor, angin kedua adalah V sama dengan 3, 3, dan 1. Sekarang, ayo kita hitung arah dan kecepatan total angin yang diterima layang-layanganmu menggunakan operasi pendulum vektor. Jelaskan komponen horizontal timur dan utara, serta komponen vertikal atas dari hasilnya. Pertama, kita ketahui dulu. Diketahui tadi adalah U sama dengan 10, 0, dan 2, lalu V 3, 3, dan 1. Maka total anginnya adalah U tambah V sama dengan 10 tambah 3, 0 tambah 3, 2 tambah 1, yang hasilnya adalah 13, 3, dan 3. Angin total memiliki komponen yaitu 13 km per jam ke timur, 3 km per jam ke utara, 3 km per jam ke atas. Nah, karena sekarang semua komponennya udah lengkap, kita hitung total kecepatan anginnya berapa. Tipsnya adalah gunakan rumus panjang vektor, yaitu adalah akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Nah, perlu kita ketahui dulu total vektor anginnya adalah tadi 13, 3, dan 3. Maka dari itu, kecepatan total dihitung dengan cara U ditambah V sama dengan adalah tadi adalah akar dari 13 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 169 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan akar 187, itu sama saja dengan 13,67 km per jam. Maka jawabannya adalah kecepatan total angin adalah 13,67 km per jam. Jadi kesimpulannya, layang-layangan kamu itu bergerak mengikuti arah ini dengan kecepatan angin 13,67 km per jam. Nah, vektor hasil ini menunjukkan arah dan kekuatan gabungan dari kedua angin tadi. Dalam permainan layang-layang, ini membantu kita memahami kemana layang-layangannya akan bergerak. Menarik juga ya, vektor bisa dipakai kayak gitu. Coba kasih aku contoh lain dong, biar aku makin paham sama vektor. Apa ya? Oh, aku tahu. Cuma kamu bayangin, setelah beberapa waktu, hambatan akibat tarikan tali layang-layang mengurangi kekuatan angin hingga 80% dari kekuatan aslinya. Berapa kecepatan total angin setelah hambatan ini? Tipsnya, kalikan setiap komponen vektor dengan skalar 0,8. Nah, kita perlu ketahui dulu. Tadi vektor totalnya adalah ada 13, 3, lalu 3. Dan skalarnya adalah 0,8. Maka hasil setelah hambatannya adalah 0,8 dikali 13, 3, dan 3. Sama dengan adalah 0,8 dikali 13, 0,8 dikali 3, lalu 0,8 dikali 3. Sama dengan 10,4, 2,4, dan 2,4. Setelah hambatan, angin memiliki komponen 10,4 km per jam ke timur, 2,4 km per jam ke utara, 2,4 km per jam ke atas. Maka dari itu, kecepatan total baru atau magnitudo itu sama dengan V sama dengan akar dari 10,4 pangkat 2 ditambah 2,4 pangkat 2 ditambah 2,4 pangkat 2. Sama dengan akar dari 100,108,16 ditambah 5,76 ditambah 5,76. Sama dengan akar dari 119,68 itu sama saja dengan 10,94 km per jam. Nah, jadi jika hambatan akibat tarikan tali layang-layang yang mengurangi kekuatan angin 80%, maka total kekuatan anginnya berubah menjadi 10,94 km per jam. Gitu ya. Tapi gimana kalau misalkan aku berdiri di posisi yang di sini kita sebut aja posisi A, yaitu 1 meter ke arah timur dan 3 meter ke arah utara. Terus aku menarik layang-layangannya 1 meter ke arah timur dan 1 meter ke arah utara dengan sudut pandang tertentu arah tarikan talinya. Sementara itu, layang-layangannya berada di posisi sana. Kita sebut aja posisi B. 3 satuan ke arah timur dari posisi awal dan 2 satuan ke arah utara dari posisi awal. Aku pengen tahu apakah tarikan talinya akan mengarah langsung ke layang-layangannya. Menarik juga ya pertanyaannya. Untuk mengetahuinya, kita dapat menggunakan konsep perkalian titik atau dot product. Jika hasil perkalian titik antara vektor arah tarikan tali dan vektor posisi layang-layang positif, maka tali mengarah ke layang-layang. Jika tidak, maka tarikan talinya tidak sejajar atau menjauh. Jadi gini langkah-langkahnya. Yang pertama, hitung vektor posisi layang-layang atau V. Vektor V adalah arah dari posisi kamu ke posisi layang-layang. Maka V sama dengan B kurang A atau 3 dan 2 dikurang 1 dan 3.
sama dengan adalah 2 dan min 1. Lalu yang kedua adalah vektor tarikan tali atau D. Vektor D adalah tarikan tali yaitu 1 dan 1. Lalu selanjutnya, hitung dot produknya atau D dot V. Rumus perkalian titik adalah D dot V sama dengan D1 dikali V1 ditambah D2 dikali V2. Nah, setelah itu kita substitusikan saja nilainya. D dot V sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 kali min 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, kesimpulannya, karena hasil dot produknya adalah positif yaitu 1, maka tarikan tali kamu akan mengarah ke layang-layangannya. Oh, ternyata gitu ya caranya. Dari sini aja aku udah ngerti sama materi vektor ini. Eits, masih ada satu lagi nih, yaitu proyeksi ortogonal. Jadi, proyeksi ortogonal itu adalah teknik pemetaan atau penentuan posisi suatu titik, garis, atau objek pada bidang tertentu dengan cara menjatuhkan garis tegak lurus atau ortogonal dari objek tersebut ke bidang target. Dalam proyeksi ortogonal, sudut antara garis proyeksi dengan bidang target selalu 90 derajat. Nah, bermain layang-layang juga merupakan salah satu implementasi dari proyeksi ortogonal. Contohnya, 1. Posisi layang-layang dan bayangannya. Ketika layang-layang terbang di udara, bayangan layang-layang di tanah dapat dianggap sebagai hasil proyeksi ortogonal dari layang-layang ke permukaan tanah. Garis tegak lurus dari layang-layang ke arah tanah adalah proyeksi ortogonal yang menunjukkan jarak horizontal antara layang-layang dan titik tanah di bawahnya. Kedua, pengukuran sudut dan tinggi. Jika seseorang ingin menghitung tinggi layang-layang dari tanah, proyeksi ortogonal digunakan dalam perhitungan trigonometri. Lalu ketiga yang terakhir, strategi bermain. Pemain dapat memikirkan posisi relatif layang-layang terhadap lawan saat bermain adu layangan. Dengan memikirkan proyeksi ortogonal, mereka dapat memvisualisasikan jarak horizontal antara layang-layang di udara untuk menentukan strategi manuver. Wah, aku jadi paham banget, Raffi. Ternyata konsep vektor itu nggak serumit yang aku bayangin. Sekarang aku lebih ngerti gimana cara kerjanya, terutama pas lagi main layang-layangan. Nah, kalau udah ngerti, sekarang lebih gampang kan belajar aljabar linear? Iya banget, makasih ya Raffi. Sama-sama, Risti. Gimana kalau misalnya kita